saya Agustina Theophil Siliansing dengan NIM 10-2017-189 akan memperagakan pemeriksaan hematokrit dengan alat peraga. Pertama-tama kita menyediakan darah kapiler atau darah EDTA, kemudian ada pipa kapiler hematokrit, kemudian ada wax dan grafik untuk pemeriksaan hematokrit. Kemudian isi pipa kapiler dengan darah kapiler atau darah EDTA dengan cara dimiringkan sebanyak 3/4 panjang pipa. Kemudian setelah terisi 3/4, pusing pipa kapiler pada lilin sampai tertutup. Setelah itu, masukkan pipa kapiler hematokrit ke dalam sentrifuge mengarah ke karet dengan kecepatan 12.000 rpm selama 5 menit. Setelah sampai 5 menit, jangan langsung dibuka. Kita diamkan dulu 5 menit sampai benar-benar berhenti. Setelah dibuka, ambil pipa, kemudian laporkan hasil pemeriksaan dengan cara membaca hasil pemeriksaan menggunakan tabel yang sudah disiapkan. Tarik secara garis lurus, bisa menghitung dari sebelah kiri atau sebelah kanan. Laporkan hasil pemeriksaan hematokrit dalam persen dengan menggunakan grafik. Kali ini akan melakukan pemeriksaan LED atau laju undar darah dengan alat peraga. Yang pertama kita siapkan darah, kemudian sitrat, kemudian ada pipet Westergen, kemudian ball filler. Kita ambil sitrat sebanyak 0,5 cc menggunakan pipet Westergen dan ball filler. Kempiskan dulu ball filler, ambil 0,5 cc, kemudian pindahkan ke dalam tabung. Setelah itu kita ambil darah. Sebelum diambil kita homogen terlebih dahulu. Setelah itu kita ambil darah menggunakan pipet Westergen dan ball filler. Kita kempiskan dulu ball filler. Kita ambil sebanyak 2 cc dengan perbandingan 4:1. Tadi kita ambil sitrat 0,5, jadi kita ambil darah sebanyak 2 cc. Kita ambil, masukkan ke dalam tabung tadi. Setelah itu kita homogenkan sebentar. Setelah itu darah yang sudah dihomogenkan kita masukkan ke dalam tabung Westergen dan jangan sampai terbalik. Menggunakan ball filler dan pipa Westergen, kita ambil sampai batas 0. Sebelumnya ditekan dulu ball filler buat menjadi 0. Jika sudah, masukkan ke dalam tabung. Setelah itu kita tinggal selama 1 jam. Jika sudah 1 jam, kita baca penurunannya, berapa dari angka 0, turun berapa dari angka 0. Jika misalnya terbaca 7, maka hasilnya adalah 7 mm per jam. Kita akan melakukan hitung leukosit dengan alat peraga. Pertama kita siapkan darah, kemudian kita siapkan larutan TERT. Kemudian kita ada 1 set alat, yaitu yang terdiri dari kamar hitung improv Neubauer, kemudian ada pipet Thoma, pipet leukosit, dan kemudian kita siapkan semprit untuk menghisap. Kemudian kita ambil dulu darah, kita isi ke pipet leukosit menggunakan semprit. Kita pasang dulu. Kita ambil darah sampai tanda 0,5 atau tanda 1 tergantung pengenceran yang diinginkan. Kita ambil. Setelah itu, jika sudah terisi, kita lanjutkan dengan mengisi pipet leukosit dengan larutan TERT sampai pada batas 11. Setelah sampai pada batas 11, kita lepas semprit. Kemudian pada pipet Thoma, sebelum untuk mengisi kamar hitung improv Neubauer,
kita homogenkan. Setelah dihomogenkan, kita buang 2-3 tetes cairan. Setelah dibuang, kita masukkan darah, kita teteskan darah pada kamar hitung pada pinggiran saja. Setelah diteteskan pada pinggiran, pemeriksaan hitung leukosit ini dilakukan dengan cara menghitung sel yang terdapat pada keempat bidang besar dengan 4 sudut kamar hitung, kiri atas, kiri bawah, dan kanan bawah. Setelah itu, pasang kamar hitung pada mikroskop. Kita akan mengambil darah vena. Pertama kita siapkan alat, ada semprit dengan jarum, kemudian ada kapas dan alkohol 70%, kemudian ada tabung untuk menampung darah serta torniket atau ikatan bendung. Sebelum kita melakukan pengambilan darah, kita ikat dulu lengan dengan ikatan pembendung. Ini tidak diikat dengan keras kuat-kuat, ikat saja secara perlahan. Kemudian pada area fossa cavity kita usap dengan kapas alkohol secara memutar. Setelah itu ambil tegakkan kulit di atas vena yang ingin ditusuk dengan jari-jari tangan kiri supaya vena tidak dapat bergerak. Setelah itu ambil semprit dengan jarum, tusuk kulit dengan semprit ini menggunakan tangan kanan hingga ujung jarum mengenai lumen vena. Setelah masuk, lepaskan torniket atau ikatan pembendung. Setelah lepas, kita ambil darah, tarik perlahan-lahan sampai batas darah yang diinginkan. Setelah itu, letakkan kapas kering pada ujung jarum. Kemudian cabut semprit dan jarum. Kulit bekas dilakukan tusukan, ditekan dengan kapas kering sehingga berapa menit. Setelah itu, jika sudah, lepaskan jarum dari semprit dan alirkan pada tabung penampung darah. Bila menggunakan antikoagulan, darah harus segera dicampur dengan antikoagulan sampai homogen. Saya akan menunjukkan cara memperoleh darah kapiler. Darah kapiler ini tempat pengambilannya pada orang dewasa bisa menggunakan jari 2 sampai jari 4. Saya akan menggunakan jari 2. Lalu kita siapkan lancet darah steril, kemudian ada kapas alkohol 70%. Bersihkan daerah yang akan ditusuk dengan kapas alkohol, biarkan menjadi kering kembali. Peganglah daerah yang akan ditusuk supaya tidak bergerak dan tekan untuk mengurangi rasa nyeri. Kita ambil lancet darah steril, kemudian kita tusuklah dengan cepat menggunakan lancet darah steril. Arah tusukan harus tegak lurus dengan sidik kulit jari. Setelah itu kita hapus tetesan pertama. Setelah kita hapus, darah berikut kita letakkan pada sediaan yang akan digunakan. Sekian yang saya peragakan, pemeriksaan LED, pemeriksaan hematokrit, hitung leukosit, pengambilan fungsi vena, serta darah kapiler. Terima kasih.